Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rosiana Zulfa dari kelas 11 TKJ 1 yang bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Nah, jadi di sini saya masih membahas mengenai mikrotik MTCNA preparation. Nah, di sini saya akan membahas bab yang selanjutnya yaitu hotspot. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep hotspot, setting topologi, konfigurasi hotspot, menambah user dan menghilangkan cookies, dan yang terakhir, user profiles untuk limitasi bandwidth. Nah, di sini konsep hotspot. Hotspot di mikrotik adalah sebuah sistem untuk memberikan fitur autentifikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi, untuk bisa akses ke internet jaringan, klien diharuskan memasukkan username dan password pada login badge yang tersedia. Nah, di sini ada gambarnya ya teman-teman. Saya akan menjelaskan di slide yang selanjutnya. Nah, terdapat router yang menjalankan fitur hotspot dan ketika ada klien yang terhubung ataupun ingin terhubung untuk akses ke internet menggunakan router kita, baik menggunakan wireless ataupun wired, ia perlu memasukkan username dan password pada login badge yang tersedia. Biasanya login badge tersedia pada halaman web browser. Jadi, kebanyakan WiFi hotspot itu tidak dipassword. Akan tetapi, semua user klien ketika ingin connect ke router kita untuk memanfaatkan internet, maka dia akan diarahkan ke halaman login di web browser untuk memasukkan username dan password. Jadi, tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda sesuai yang diberikan oleh network administratornya. Metode semacam inilah yang sering kita temukan pada kampus, perpustakaan, kafe, sekolah, dan lain sebagainya. Kelebihan hotspot itu, kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Jadi, tidak sembarang orang bisa terhubung menggunakan akses jaringan pada router kita. Kita juga bisa melakukan manajemen terhadap user tertentu. Misal, mengatur durasi total penggunaan hotspot per user ataupun membaca seberapa besar data yang di-download dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada setting topologi. Kita hanya membutuhkan satu router dan satu klien saja. Nah, untuk netnya kita pakai yang cloud net agar mendapatkan IP kelas A atau 10.x.x.x. Nah, yang pertama, untuk deskripsi routernya kita ganti namanya menjadi router hotspot. Nah, kayak gini ya teman-teman, kayak di gambar ini. Nah, kedua, tambahkan operasi Linux lalu save. Ini kayak gini. Nah, untuk ikonnya ganti menjadi desktop Linux, lalu di-save lagi. Lalu masuk pada aplikasi Winbox, lalu nanti konekkan ya teman-teman, lalu hubungkan ke router hotspot ke Linux. Selanjutnya ada konfigurasi hotspot. Nah, untuk terjalannya hotspot pada router mikrotik memerlukan beberapa service yang diperlukan. Misal, harus konfigurasi IP address di arah klien ataupun konfigurasi firewall NAT ke arah internet dan lain-lain. Akan tetapi, dengan bantuan hotspot yang ada di mikrotik kita tidak perlu melakukan konfigurasi itu satu persatu. Dengan melakukan konfigurasi hotspot pada router mikrotik, maka segala service tersebut akan dikonfirmasikan secara otomatis. Nah, konfigurasinya, pergi ke menu IP, lalu cari yang namanya hotspot. Nah, nanti di sini cari yang namanya hotspot, lalu klik hotspot setup, lalu next, nanti akan ada informasi terkait local address of network. Nih, kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk Mesquare networknya kita centang agar nantinya akan terkonfigurasi juga firewall NAT-nya. Lalu klik next, nanti akan ada address pool of network, yaitu IP address yang akan diterima oleh Linux. Lalu kita klik next, untuk select certificate pada pilih yang non, lalu klik next. Untuk DNS-nya kita 8.8.8.8. Nah, untuk DNS name-nya misal dinamakan hotspot spasi dilan46.com. Nanti akan ada username dan passwordnya.
itu kalian isi lalu next. Nanti akan ada bacaan setup has completed successful. Berarti hotspotnya itu sudah berjalan kayak gini ya teman-teman. Nanti akan ada bacaan kayak begini, berarti itu sudah berjalan hotspotnya. Lalu cara menambahkan user. Nah, di sini caranya masuk ke aplikasi Winbox yang terhubung ke router MikroTik, lalu pergi pada bagian menu IP. Nah, di sini nanti pergi ke menu IP, lalu nanti ke yang namanya hotspot. Lalu nanti cari menu users. Di menu users itu terdapat user yang sudah disetting. Nah, lalu tambahkan user atau add. Untuk name-nya kalian bebas ya, misal dinamakannya user 1. Nah, untuk bagian servernya kita pilih yang old. Nah, passwordnya misal 1234. Lalu klik apply dan klik OK. Nah, jadi nanti sudah berhasil terdapat user baru. Nah, langsung saja kita koneksikan ke Linux. Caranya, tambahkan tab baru, lalu ketik IP dari router MikroTik kita, router hotspot. Nanti akan ada informasi terkait user sebelumnya kayak gini teman-teman tampilannya. Lalu cara menghilangkan cookies. Nah, caranya pergi pada server profile. Pergi pada server profile untuk konfigurasi hotspot yang sudah dilakukan. Pasti ada di server profiles, nanti klik pada bagian login cookie-nya di add centang ya teman-teman. Nih di sini nanti di add centang. Lalu klik apply dan klik OK. Jangan lupa untuk bagian pojok pada bagian cookies itu dihapus agar tidak ada histori tentang username sebelumnya. Lalu nanti uji coba di Linux. Kalau sudah bisa ganti username, baru berarti kalian sudah berhasil. Selanjutnya, cara memanfaatkan limitasi bandwidth. Caranya, user profile yaitu kita bisa memanajemen hotspot kita. Misal, untuk limitasi bandwidth pada user yang kita inginkan. Misal user 1 bandwidthnya berapa. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya user profile. Kayak gini ya teman-teman. Yang pertama pergi pada menu IP, lalu ke user profile, lalu add untuk name-nya, misal hotspot yang untuk yang di bandwidth-nya 512K. Untuk bagian red Linux-nya sama dengan yang kita singgung pada PPPoE, misal 512K atau /512K. Lalu klik apply dan klik OK. Pada bagian usernya, kalian bisa definisikan. Misal user 1 bandwidth-nya 512K saja, nanti bisa diedit pada bagian profilnya. Hotspot 512K. Lalu kita klik apply dan klik OK. Nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini cara melakukan pengujiannya, yaitu ke speed test, lalu tunggu sebentar. Nanti kita bisa lihat apakah bandwidth-nya sudah berjalan atau belum. Ketika sudah berjalan, berarti kalian sudah berhasil. Nah, ketika ada tampilan kayak begini, berarti nanti kalian klik mulai, lalu nanti kalian sudah berhasil. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.